Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bahtiar Hadi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman Java. Adapun topik yang kita bahas kali ini adalah implementasi dari pemrograman berorientasi objek. Ya, kita akan mengambil studi kasus membuat kalkulator sederhana di Java. Baik, seperti apa proses pembuatannya? Terlebih dahulu kita harus menganalisa dari permasalahan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada beberapa proses di kalkulator ini. Kita perlu mengetahui bagaimana kita memasukkan angka dan sampai angka itu keluar. Itu kita harus pahami terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa membagi menjadi 3 proses utama, yaitu input, proses, dan output. Untuk input sendiri, kita akan bagi menjadi 2, yaitu input bilangan pertama dan input bilangan kedua. Sedangkan untuk proses, kalau kita berbicara kalkulator sederhana, hanya di situ ada beberapa operasi aritmatika saja, yaitu pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Itu untuk prosesnya. Sedangkan output ini adalah operasi dari kedua bilangan tersebut itu. Mau dijumlahkan atau ditambahkan, nah itu seperti itu. Baik, itu sekilas dari proses perhitungan yang ada di dalam kalkulator. Nah, sekarang dari proses tersebut, bagaimana caranya kita mengimplementasikan ke dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Dari situ kita bisa analisa kebutuhan kita. Jadi kita membutuhkan satu objek namanya kalkulator. Terus yang berikutnya atribut. Kita butuh dua macam atribut, ada input dan ada output. Untuk input sendiri nanti kita akan menjadi 2 bagian, yaitu untuk yang bilangan pertama dan bilangan kedua. Sedangkan output sendiri kita hanya cukup definisikan sebanyak 1 atribut saja. Dan untuk proses, karena ini kita berbicara kalkulator sederhana, maka asumsi kita cuma ada 4 di situ. Proses penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan yang terakhir adalah perkalian. Nah, kita nanti akan menggunakan objek namanya kalkulator, kita akan mendefinisikan atribut, dan yang ketiga yaitu akan mendefinisikan proses itu menjadi sebuah metode. Nah, kita akan merancang sesudah kita analisa permasalahan, akan kita rancang bagaimana rancangannya. Ini adalah rancangan sederhana, ya kalkulator sederhana. Jadi kita diminta untuk memasukkan bilangan ke 1 berapa, memasukkan bilangan kedua berapa, terus kemudian masukkan operasi aritmatikanya yang kita pilih apakah penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Dan yang terakhir nanti kita akan keluarkan hasilnya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Untuk lebih memahami lagi konsep yang sudah kita diskusikan tadi, mari kita praktekkan ke dalam kode program. Baik, NetBeans kita sudah kita buka. Sekarang kita akan membuat project baru. Saya buat objek baru, klik Java Application, terus kemudian Next. Nama projectnya saya ganti kalkulator P. Untuk main kelasnya saya namakan kalkulator. Saya klik finish. Ya, otomatis kita sudah dibuatkan kelasnya dan main metodenya. Langkah pertama yaitu kita akan membuat sebuah inputannya dan tatap mukanya. Ya, terlebih dahulu saya membuat tatap mukanya. Saya ketikkan perintah untuk menampilkan system.out kalkulator sederhana. Ini biar cepat, saya copy paste saja
ke sini. Ini kalkulator sederhana kita ganti. Sekarang kita buat inputannya. Kita tentukan dulu di dalam sebuah kalkulator sederhana kita akan membutuhkan 3 inputan. Inputan yang pertama adalah bilangan pertama, inputan yang kedua adalah bilangan kedua, dan inputan yang ketiga adalah operator aritmatika. Nanti apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Kita buat yang untuk penjumlahan terlebih dahulu. Saya copy saja. Saya paste di sini. Kemudian saya tuliskan masukkan bilangan pertama. Saya akan memanggil kelas scanner untuk inputannya. New scanner system dot. Oke, seperti ini, di mana saya akan membuat variabel bertipe integer untuk menangkap inputnya. Integer ini untuk bilangan yang pertama saya misalkan dengan X berasal dari input dot next integer. Artinya di sini akan menangkap bilangan integer dari inputan. Kemudian saya lanjutkan untuk bilangan kedua, caranya sama dengan bilangan pertama ya. Kita copy saja mulai dari sini. Kita ganti bilangan kedua. Di sini untuk inputnya ini kita bedakan dengan yang bilangan yang pertama biar tidak sama. Input 2. Ini scanner system ini sudah nggak perlu kita ganti. Untuk bilangan kedua kita membuat variabel namanya Y, di mana dia berasal dari input 2. Untuk input yang ketiga yaitu kita memasukkan operator. Kita copy paste saja, masukkan operator. Nah, seperti ini. Ini yang kita pilih apakah dia penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian. Ini kita ganti menjadi 3 biar tidak sama dengan yang di atas. Terus kemudian ini bukan integer, jadi harus kita ganti dengan string. Dan input dot next integer ini kita ganti dengan next line. Kenapa kita memakai next line? Karena atau next line itu akan mengambil string, ya, mengambil string. Jadi bukan integer, ya. Kita ganti menjadi input 3 sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Kita definisikan bukan Y tapi dengan variabel yang lain. Oke, sekarang kita sudah membuat inputnya. Kita bisa running untuk testingnya. Apakah sudah berjalan? Nah, ini 1. Kita masukkan 2. Terus operator nanti kita pilih. Misalkan seperti ini. Nanti setelah kita enter keluar hasilnya. Sekarang kita membuat prosesnya. Perlu diketahui di sini ada 4 proses ya, 4 proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masing-masing proses itu membutuhkan 2 inputan. Inputan yang pertama bilangan 1 dan yang kedua adalah bilangan kedua. Proses ada di dalam kalkulator ini akan kita jadikan ke dalam sebuah metode. Baik, kita buat metodenya yaitu public integer. Nah, jadi metode yang dibuat ini merupakan metode yang mempunyai nilai balik ya, bertipe nilai balik. Jadi kita perlu definisikan terlebih dahulu nilai baliknya apa, bentuk tipe datanya apa, apakah integer atau string. Karena kita membuat proses perhitungan, otomatis di nilai kembaliannya berupa integer. Kita tulis public integer penjumlahan. Nah, ini karena dia mengembalikan nilai balik, maka kita perlu tambahkan keyword return di dalam metodenya. Return seperti ini.
Karena prosesnya atau metodenya itu membutuhkan dua inputan, berarti kita perlu definisikan di sini. Di dalam parameternya, kita definisikan integer x dan integer y. Nah, di mana x ini merupakan bilangan pertama, di mana y ini merupakan bilangan kedua. Nilai kembaliannya berupa x plus y. Nah, ini yang untuk operasi penjumlahan. Begitu juga yang untuk pengurangan. Kita copy paste saja. Ini kita ganti pengurangan. Sama, dia membutuhkan dua input juga. Ini operatornya kita ganti dengan min. Sekarang untuk yang perkalian. Kita ganti perkalian. Sama, ya, untuk inputannya sama, x dan y, perkalian, operator minusnya kita ganti dengan tanda asterik, tanda bintang, dan yang terakhir yaitu adalah proses pembagian. Untuk proses pembagian sama ya, dengan 3 metode di atasnya. Untuk nilai kembaliannya kita ganti dengan x slash y. Ini kita ganti pembagian. Ya, untuk memanggil proses kita perlu membuat objek terlebih dahulu. Ya, kita tuliskan kalkulator. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tidak bisa langsung memanggil begitu saja karena kita perlu memilih berdasarkan prosesnya, berdasarkan inputan operator tadi, apakah dia positif atau penjumlahan atau minus atau perkalian atau pembagian. Nah, maka dari itu kita bisa memasukkan fungsi if di sini ya. Untuk percabangan ya, ada kondisi jika nanti kondisinya S ini itu sama dengan positif, maka dia akan memanggil metode yang penjumlahan. Apabila dia negatif atau pengurangan, maka dia akan memanggil metode pengurangan. Nah, seperti itu. Kita buatnya, kerangkanya terlebih dahulu. If s dot equals ini kita copy paste saja. Ya, ini perkalian dan ini yang ini perkalian ya. Tulis ini dan yang terakhir adds. Nah, kira-kira seperti ini kerangkanya untuk if-nya. Sekarang saya akan membuat variabel ya untuk menampung. Variabel integer untuk menampung. Saya namakan integer O. Ini saya inisialisasi dulu 0. Nah, seperti ini. Jika S equals plus, maka yang terjadi adalah kita panggil variabel O. O itu kita definisikan dari proses penjumlahan yang kita panggil kalkulator dot penjumlahan. Nah, penjumlahan untuk X dan Y di sini ini berasal dari input ya. Jadi X di sini, input di sini, dia masuk ke sini, dan Y dia masuk ke sini. Terus apabila dia masuk ke sini, otomatis dia akan memanggil metode penjumlahan. X masuk sini, dan Y ini masuk sini. Nilai kembaliannya berupa X tambah Y. Hasil ketika ini dipanggil, maka nilai ini yang nantinya dikembalikan. Karena kita memanggil ini berarti nilai X
plus Y ini masuk ke dalam variabel O. Tambahkan titik, koma. Begitu juga yang untuk pengurangan. Sama, kita kopas saja. Ini kita tinggal ganti pengurangan, perkalian, dan yang terakhir adalah bagian. Oke. Jika salah, maka dia akan mencetak operator yang Anda masukkan salah. Oke, seperti ini. Sesudah kita definisikan O, nilainya, nilai hasil perhitungannya, sekarang yang terakhir adalah kita cetak sistem out.println hasil dari perhitungan adalah kita tambahkan variabel O. Baik, sekarang kita coba running ya. Kita masukkan bilangan pertama 2, terus masukkan bilangan ke 2, kita pilih 5, terus kita masukkan operatornya, kita tambahkan, hasilnya semestinya adalah 7. Ya. Kita coba yang untuk pengurangan. Saya masukkan 6 bilangan pertama, terus kemudian 7 untuk bilangan kedua, dan operatornya saya pilih minus. Ya, hasilnya adalah min 1. Kita coba yang ketiga. Kita masukkan bilangannya, yang pertama adalah 4, dan yang kedua yaitu adalah 3. Kita masukkan operatornya, dan hasilnya adalah 12. Baik, yang berikutnya kita coba pembagian. Kita bisa running terlebih dahulu. Kita masukkan bilangan yang pertama, terus masukkan bilangan yang kedua. Kita pilih operatornya adalah slash pembagian. Oke, hasilnya adalah 2. Jadi begitu kira-kira untuk tutorial pembuatan kalkulator sederhana di dalam Java. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.